Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog sofistik berikut terinspirasi dari penjelasan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pada kitab Destructive Evil jilid 3 yang membahas tentang 3 macam pikiran, baik, buruk, dan ragu, serta tipu daya setan yang kerap menyamarkan keburukan dalam rupa kebaikan. Dari sana muncul sabda Nabi SAW bahwa Allah menolong agama ini bahkan melalui orang-orang yang tidak mendapat bagian dari agama itu sendiri. Baik saudara, dialog sofistik ini kita beri judul Bayangan yang Menipu. Maka berkatalah pengelana, "Guru, aku membaca sebuah hadis yang mengguncangkan hatiku. Sesungguhnya Allah akan menolong agama ini dengan orang-orang yang tidak mendapat bagian dari agama itu. Bagaimana bisa agama ditolong oleh mereka yang sejatinya tidak hidup dengan agama?" Kata penenun, "Itulah rahasia yang kadang sulit diterima oleh akal. Allah yang maha bijaksana menjadikan siapapun alat untuk menggerakkan takdirnya. Terkadang lidah seorang fasik justru menggetarkan hati orang soleh. Terkadang pidato orang yang mengejar nama malah menyadarkan orang lain untuk mencari wajah Allah semata. Agama ini miliknya dan ia menegakkannya dengan siapa saja yang ia kehendaki, meski orang itu tak mendapat setetes pun cahaya dari amalnya." Kata pengelana, maka bisa jadi seorang khatib berhias kata indah padahal hatinya dipenuhi keinginan akan pujian. Kata penenun, benar. Setan menjerat mereka dengan perhiasan kata. Apa yang tampak sebagai cahaya seringkali hanya api yang membakar dari dalam. Ia menaburkan keraguan dengan wajah kebaikan, seolah mengajak pada dakwah padahal menjerumuskan pada cinta dunia. Kata pengelana, lalu bagaimana aku membedakan, guru, antara ilham dari malaikat dan was-was dari setan? Kata penenun, itu bukan pekerjaan akal yang gersang. Cahaya itu hanya tampak bagi hati yang dibasuh dengan khauf dan takwa. Ingatlah, Nabi Isa pernah berkata kepada setan ketika ia mengajaknya mengucap la ilaha illallah, "Benar katamu, tetapi aku tidak akan ucapkan di bawah perintahmu. Kebenaran pun bisa menjadi jebakan bila datang dari tangan yang busuk." Kata pengelana, jadi bahkan kebenaran bisa menjadi racun? Kata penenun, ya, racun yang manis. Lihatlah kisah rahib Bani Israel itu. Mula-mula ia hanya diminta merawat seorang wanita. Lalu setan menggiringnya selangkah demi selangkah berbuat zina, membunuh hingga akhirnya sujud pada setan sendiri. Itulah cara tipuan. Tidak dengan teriakan, tapi dengan bisikan kecil yang kelak menyeret seluruh jiwa. Kata pengelana, aku takut guru, jika jalan ini penuh dengan jebakan, bagaimana seorang hamba bisa selamat? Kata penenun, dengan senantiasa berpegang pada garis lurus yang digaris Nabi. Beliau pernah menggambar satu garis lurus di tanah dan bersabda, "Inilah jalan Allah." Lalu digambarnya garis-garis bercabang di kanan dan kiri, seraya berkata, di setiap cabang ada setan yang mengajak ke arahnya. Selamatlah orang yang berjalan lurus tanpa menoleh. Kata pengelana, tapi bukankah setan tidak pernah tidur? Hasan Al-Basri pun pernah ditanya soal itu. Kata penenun, ia menjawab dengan senyum, andai setan tidur, tentu kita akan sempat beristirahat. Maka jangan berharap musuhmu berhenti. Satu-satunya jalan adalah berjaga, mengikat hati pada zikir dan terus-menerus mencari cahaya ilmu. Kata pengelana, guru, berarti pertarungan ini tak akan usai hingga kematian. Kata penenun, benar, selama ruhmu masih terikat tubuh, perang itu tak akan berhenti. Namun jangan takut, ingatlah sabda Nabi, seorang mukmin menundukkan setannya sebagaimana seseorang menundukkan untanya dalam perjalanan. Maka yang kau perlukan hanyalah kendali yang kuat,
zikir, takwa, dan cahaya ilmu. Kata pengelana, aku mulai mengerti agama ini akan terus berjalan meski banyak yang hanya menjadi alat lalu terbuang. Maka yang penting bukanlah menjadi alat, melainkan menjadi hamba yang diterima. Kata penenun, itulah intinya anakku. Jangan bangga bila engkau dipakai Allah menolong agamanya. Banggalah bila engkau mendapat bagian dari agama itu sendiri. Cahaya yang menerangi ruhmu di dunia dan akhirat. Saudara, demikian penyampaian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.